Ini masih penasaran. Malah saya tuh ngerasa ada yang tadi mau baca mantra kedengeran sama saya tuh malam gitu. Nina Bobo. Nah dikelawanin kok saya. Malah itu sudah. Padahal energi kita sudah terserah. Oh, kita coba Energi gitu kan. Coba kamu. Rasakan ini. Energi apa? Apa kita serang lagi ya? Coba dulu ini, coba dia sama dia aja. Ntar saya mau nanya, Tuhan kalian tuh siapa? Saya tanya. Tuhan kami, Berorong. Allahumma sholli ala Muhammad. Istighfar Pak. Orang itu ciptaan Tuhan. Dia disembah oleh kami. Kami tidak peduli. Kami memperoleh kekuatan dari dia. Iya. Kami tidak sembarangan untuk menyembah seseorang. Loh. Kenapa? Lalu kenapa? Blorong gak pernah maujud, gak pernah datang kepada saya. Dan Belum juru, saatnya. udah berapa lama ya Adik? Iya bro, udah sering bro. Saya udah bertahun-tahun Blorong gak pernah mewujud datang. Yang ada cuma apa? Jelmaannya, suruhannya, pengikutnya, panglimanya dan lain sebagainya. Gak pernah datang. Kalau misalkan di junjungan kalian yang sebenarnya, ayolah wujud, suruh datang ke sini. Dia tidak pernah turun. Itu Dia belum selalu saatnya. mengutus utusannya sendiri. Belum saatnya. Mau sampai kapan saatnya? Udah lama, saya udah hampir setahun ya. Iya, Setahun iya, lebih. Menghadapi kamu itu harus penuh dengan persiapan. Kamu bukan orang sembarangan, saya pikir. Gini loh, harus jelaskan ya. Bukan saya yang bukan orang sembarangannya, bukan. Saya mah orang biasa. Cuma saya selalu ikhlas dan berpasrah kepada Allah. Allah yang luar biasanya. Makanya yang harus kalian pikirkan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan sayanya. Jadi Saya mah hanya berpasrah. Saya bukan apa-apa. Ya, terus bawa nama junjungannya. Bukan junjungan, itu Tuhan saya. Jadi itu Astagfirullah. jadi itu Mbak bukan ini benar-benar gelap ya. Iya bro. Iya. Astagfirullah. Jadi benar-benar itu bukan kamu yang penuh kekuatan itu. Bukan. Lalu siapa? Allah Subhanahu wa taala Junjungannya. yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan semua manusia. Itu Allah. Kalau begitu, apakah saya bisa untuk menjadi pengikutnya? Iya. Bisa. Kadang-kadang Allah itu bisa jadi lebih sakti dari tujuan kita. Bisa. Ayolah. Hah? Ikut sama saya. Bersyahadat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kau sudah tercuci dengan omongan dia. Kenapa kamu? Tapi Baru saya sudah membuktikan kekuatannya. Saya sudah habis keringat sampai pantat-pantat saya keluar keringat. Nah, Dia malah tidur. dan bangun malah ketawa. Astagfirullah. Benar enggak? Astagfirullah. Benar enggak? Kalian berdua ini kenapa? Kita heran. Heran. Kita Makanya mengeluarkan saya ilmu. tuh gini loh. Ya. Saya berpasrah. Ya Allah, kalau memang saya harus mati di sini, kenapa? Itu pasti kehendakmu ya Allah. Saya pasrah. Tapi tadi yang saya dengar hanya apa? Kayak diklonin. Nina Bob. Saya sampai ngantuk tadi. Itu Kadang kenapa? padahal mantra. Kita sudah keluarin semua. Malah tenaga kita yang terkuras. Saya rasa kita tidak bersama. Iya. Daripada kita mati sia-sia. Jangan melenceng ikutan junjungan dia. Mbak, justru Mbak yang melenceng. Jadi kalau misalkan tidak beragama, tidak berbuat itu yang melenceng. Sama saja bagi kami kamu. Ya dengar Mbak, saya tidak harus dan tidak harus menunjukkan kepada Mbak bahwa Mbak harus beragama sama seperti agama saya. Tidak. Yang penting Mbak memiliki agama. Jangan menyekutukan Allah dan menyembah iblis. Mau Mbah agama Kristen, Katolik, Buddha, atau apapun itu, syukur-syukur Islam sama dengan saya, itu bukan persoalan. Alhamdulillah. Yang penting Mbah semua beragama. Karena apa? Semua agama mengajarkan kebaikan.
Semua agama. Kita tidak punya agama. Apa? Bukan hanya Islam. Semua agama juga mengajarkan untuk kebaikan. Apakah ada agama mengajarkan untuk membunuh orang dan sebagainya? Tidak. Insya Allah. Maka dari itu mbah-mbah harus memiliki agama. Untuk apa? Sebagai pedoman kita menjalani kehidupan Tapi benar agar juga lebih ya. baik. Tapi benar juga. Semenjak kita mengikuti junjungan kita malah Hidup menyuruh menantang orang-orang sakti. Hidup Nah, kita jadi itu tanpa kan. arah. Yang selama ini kita cari adalah yang menciptakan Blorong itu siapa? Allah Subhanahu wa taala Kok dia bisa? yang menciptakan manusia, jin, iblis, bumi, bintang, bulan dan sebagainya pokoknya. Itu Allah. Berarti sakti itu. Apa kita ikut saja? Begini aja. Kamu sanggup gak untuk mencabut ilmu hitam kami? Insya Allah, bismillah. Dengan kuasa Allah, semua bisa terjadi. Kun fayakun. Karena tidak ada seorang pun. Karena tidak ada seorang pun yang bisa untuk mencabut ilmu-ilmu kami. Makanya kami untuk itu merasa hebat, merasa kuat. Kalian kenapa? Makanya kalian Coba sudah- rasakan sekarang. Lebih tenang kan? Hati Mau lebih apa-apa? damai kan? Lebih enteng kita. Benar. Ingat sekarang sama anak, sama istri. Ingat kan? Iya. Kemarin-kemarin lupa. Istighfar. Kalian kenapa? Alhamdulillah. Woi, Saya ingat semuanya. Terima kasih. Tidak ada orang yang bisa mencabut kan? Yang menetralkan. Kamu dengan begitu entengnya ilmu kamu. woi. Bukan saya. Ya Allah, saya hanya berdoa seperti ini. Ya Allah, apa yang mereka katakan Woi. Kalian ini dengan kenapa? kuasa dan kehendak-Mu ya Allah, terjadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah la ilaha illallah wa sallallahu rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, itu Allah Sesat kalian. yang menghendaki gitu loh, bukan saya. Maaf. Kalian sesat. Jalannya sangat mudah ya. Kalian berdua udah sesat. Sudah termakan omongannya dengan dia. Guru. Udah terserah kalian kamu. sesat. Kamu mau ikut, mau enggak, terserah kamu. Sebenarnya saya Ya, sudah anak bosan kalian. dengan Blorong. Pak, mohon maaf. Kenapa Bapak ini nyolot-nyolot sama mereka? Mereka kan punya hak masing-masing, tahu. Ini negara Republik Indonesia. Hak asasi manusia. Itu hak mereka, hak individu. Untuk memilih mau agama apa, itu hak masing-masing individu. Tidak boleh Bapak ini intervensi mereka. Tidak boleh mempengaruhi mereka. Karena kamu yang sudah mempengaruhi mereka. Tidak, saya hanya menetralkan keilmuan-keilmuan yang berpengaruh kepada mereka itu, membawa mereka ke arah yang tidak baik. Kami sudah bertahun-tahun bertiga melawan spiritual-spiritual yang datang kemarin, melawan Bu yang sekarang, punya keilmuan-ilmuan lain. Kalian berdua sudah netral. Iya. Tidak ada Tidak hal guna buruk. kalian hidup. Jika kalian ingin membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan, ajak dia bertobat. Kalau misalkan dia tidak bisa diajak baik-baik, Baik, terserah kalian. baik. Mau dua, boleh coba. 2 lawan 1, masa gak berani? Tapi Silakan. kita sudah tidak punya ilmu. Berani saya, Guru. Jangan, tidak. Barusan saya bukan cabut ilmu. Bapak tidak, saya tidak cabutnya. Ya. Saya hanya menetralkan energi-energi negatif yang mempengaruhi alam bawah sadar Bapak. Sehingga Bapak kan menjadi lupa sama anak istri, jadi saya hanya tidak. Jadi ilmu kami Keilmuan masih ada. masih ada. Ini kamu, Pakailah untuk hal yang baik. Pikiran kita Ya. perang. kalian Ramadan berdua. awal Islam itu bangsa kelamin. Ajak dulu secara baik-baik. Baik. Kalau tidak bisa diajak baik-baik, monggo. Sudah Gimana? kamu ikut kita. Ini terserah kamu aja. Apa? Daripada kita hidup susah-susah di sini, kamu ngapain? Sebenarnya saya sudah bosan dengan Blorong.
Kalian itu sudah tercuci otaknya. Apa kalian sudah melenceng? Tapi pikiran kita sudah plong, udah bebas sekarang, udah ingat sama keluarga. Kalian itu tidak punya keluarga. Kata kamu itu. Udah. Ini aja kamu mau bertobat atau tidak? Sudah taubat. Saya tidak akan pernah tercuci otak dengan dia. Menyesal saya sudah mengundang Ki Bungsu Kawangi itu. Hanya membuat kalian sesat. Tapi ini tujuan saya untuk mengundang Ki Bung Sukawangi. Oh, Saya itu pengen rencana mencari- kamu. Saya mencari pencerahan. Itu rencana kamu dari awal. Saya selalu membanding-bandingkan kekuatan saya dengan yang lain. Berarti kamu pas waktu adu santet sama dia tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh gimana? Apakah kamu bisa untuk menyantet dia? Bisa. Buktinya kita tadi santet dia. Tapi kalian berdua, saya mana bisa. Berarti ilmu kita masih di bawah. Sudahlah, tidak guna kalian hidup. Lebih baik kalian mati saja di tangan saya. Tenang bah, ajak baik-baik bah. Kamu, masih mau melawan? Saya tidak akan pernah ikut ajaran sesat kalian. Lebih baik kalian mati. Sudahlah. Sudah. Ikut saja. Pak, adilmu saja. Masa itu tenaga dalam? Bukannya kalian punya ilmu yang spesial? Coba, Sudah. kalau misalkan tidak bisa diajak baik-baik, coba. Saya pengen tahu. Mereka ini sudah tidak memiliki ilmuwan santet itu. Masih ada kok, serius, masih ada. Yang saya netralkan tadi hanya energi negatifnya, Karena mereka bukan keilmuannya. tidak percaya. Coba saja. Hati-hati kalau muntah darah. Ya. Jangan nyalain saya. Saya sudah mengingatkan. Di situ yang ininya kan, pemimpinnya kayaknya. Tapi kalau 281 sih, insya Allah ya. Iya betul. Mudah-mudahan. Sudahlah. Kamu ikut saja. Daripada kamu mati sia-sia. Gak boleh sampai mati. Istighfar. Kan kalian berdua sudah mau ikut jalan Allah. Jadi kita tidak boleh membunuh. Tidak boleh. Itu perbuatan yang sangat tidak boleh. Ya, di agama manapun, jangan cuma di Islam. Di agama manapun, membunuh itu tidak boleh. Menyakiti itu tidak boleh. Ya. Baik. Ya. Gimana? Saya sudah terlalu banyak membunuh. Apakah saya akan diampuni? Diampuni. Ya. Allah itu Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf. Allah saja yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita semua itu Maha Pemaaf. Oleh karena itu, pesan yang kita sampaikan, ketika ada manusia yang tidak memaafkan manusia yang benar-benar tulus meminta maaf, itu sudah melebihi kekuasaan Allah.
istighfar, istighfar, sholat tobat, mandi tobat. Allah saja maaf gitu kan. Sudah ampuni saya. Saya ngaku kalah dengan kalian berdua bertiga. Ampuni saya. Ya. Kenapa nggak dari tadi? Berarti saya tidak akan sia-sia. Saya itu teman kalian kan. Iya. Jangan bunuh saya. Iya. Sekarang udah jelas. Karena gini loh. Kenapa saya tadi tidak bisa menetrakan ini hanya berdua? Karena kalau misalkan tidak dengan izin bahwa Opa untuk menetrakan, saya tidak akan bisa. Makanya tadi kan diizinkan untuk berdua. Masih bisa. Nah sekarang Bapak diizinkan tidak untuk saya menetrakan Bapak? Ya ampuni saya. Diizinkan? Silakan. Oh, Cabut saja. Ilmu hitam saya. Nah, alhamdulillah dulur, ya nama tuh, dulur gitu. Nah, perasaan kamu Saudara, gimana? Enak kan? enak kan? Ingat sekarang sama anak sama istri. Ya. Kamu kan punya anak 2. Iya. Baru ingat. Aduh, Kamu si Kokom tuh. kemana wae atuh? Tuh si Kokom cenata karunya. Nah, Mana? ini istri saya. Nih. Anak si Lul kamu. Kelon apa lon? Lul. Kelon preman kan? Ayo datangin lon, preman. Jadi Sekarang apa, saya apa anak bisa. buahnya Wan Kodok dia? Apa anak buahnya kan? Nah, satu nih Pak. Kan Bapak sekarang udah pada sehat alhamdulillah. Saya nanya bos Keling tuh, mantan bos preman ya kan? Iya benar. Iya, iya. Apa lon? Anak buahnya bos Keling ya? Iya. Iya benar. Benar sih. Kenapa saya pakai ini ya? Nggak tahu saya. Nah, tuh pakai tergos kayak gitu, gak nyadar juga. Oh, berarti Kang Andi pakai masker atau apapun itu gak Nggak nyadar. nyadar mereka guru. Barusan juga kan, kenapa saya pakai ini katanya? Iya. Begini aja. Kamu kita rasakan. Apakah dari dulu kita enak ketawa enggak? Nah, bener kan? Kalau sekarang Sekarang gimana? lebih enak. Ngemplongnya, Iya. ngemplong. Biasa-biasa. Kan dari dulu kita cuma mencari keilmuannya yang sangat tinggi. Iya, dari dulu Benar-benar. kalian tuh hanya ambisi untuk mengejar sesuatu. Ambisi. Semakin kalian kejar, semakin yang kalian kejar itu menjauh. Paham tidak? Ibarat kata kayak gini nih, kita kasih analogi. Perempuan ya. Kalau perempuan semakin kita kejar, perempuan tersebut semakin besar kepala, semakin menjauh, benar tidak? Benar kan? Iya. Tetapi kalau misalkan kita cuekin, malah balik mengejar kita, benar tidak? Iya. Nah, dunia juga sama seperti itu. Jangan terlalu kita kejar. Kita mengejar dunia sampai wah betul. Justru malah menjauh. Kita berpasrahlah sama Allah. Minimal yang 5 waktu. Apa itu 5 waktu? Astagfirullah. 5 waktu apa? Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, sholat. Oh iya. Kalau misalkan kalian belum bisa 5 waktu, minimal dari 1 dulu. 1, 2, 3, 4. Berusaha. Kalau misalkan kalian merasa malu karena kalian basicnya seperti ini, kalian bisa menyembunyikannya. Seperti saya terkadang banyak menyembunyikan ibadah saya, menyembunyikan ketika saya berdialog, ketika saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jarang ada orang yang tahu. Orang serumah pun kadang nggak tahu kapan saya berwudu, kapan saya beribadah. Tidak. Iya. Karena ibadah kita hanya kita dan Allah yang tahu. Tidak perlu kita umbar-umbar kepada siapapun. Wah,
Ini udah masuk maghrib nih ya. Wah, ke air. Mana mau sholat ini. Itu terkesan malah menyombongkan ibadah kita. Iya. Justru malah kalau saya sendiri, saya justru ngumpet-ngumpet dari orang-orang agar mereka tidak tahu saya begitu dekatnya dengan Allah, beribadah dan sebagainya. Karena untuk berbuat baik, beramal saleh dan sebagainya itu tidak perlu diumbar ya. Seperti itu. Kalau saya sih ini mah curhat lah ya. Kalau saya seperti itu. Justru saya tuh nggak mau terlihat alim secara de facto ya. Kenyataannya di lingkungan saya pribadi, baik rumah dan lain sebagainya, saya tidak pernah menunjukkan. Justru saya suka agak malu ketika saya kepergok misalkan sedang melakukan ibadah malam, sholat malam dan sebagainya. Justru saya nggak mau orang lain tahu kalau saya taat beribadah. Tidak mau. Itu sih prinsip saya, tapi prinsip sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua pasti beda. Karena kita tuh laki-laki. Laki-laki tuh harus punya prinsip. Jangan menjilat ludah sendiri. Paham? Pegang teguh prinsip kita. Meskipun orang lain menganggap prinsip kita itu buruk, jelek, prinsip. Kalau itu prinsip kita, pegang. Karena itu laki-laki, prinsip laki-laki harus pegang. Paham tidak? Jangan bulan ini A, bulan depan B. Takut lapar. Hah? Jangan takut lapar. Allah yang menentukan rezeki kita. Jodoh pati cilaka. Allah yang menentukan. Rezeki sudah diatur. Paham tidak? Intinya kita harus pasrah gitu aja. Nah, pasrah, ikhlas. Ketika berkomitmen, ketika mempunyai prinsip, peganglah itu. Jangan menjilat udah sendiri. Itu. Istinya berpasrah lah segala sesuatu. Istinya gini, kan di dunia ini kan hanya sementara. 100 tahun gak lama kan? Sekarang taruh misalkan umur 60, 70. Kan, aduh nggak kerasa nih. Udah 60 tahun nih umur, bener gak? Saya sudah 50. Iya, taruh 50 tahun nggak kerasa nih ya. Iya. Kalau misalkan sampai 100, berarti 50 tahun lagi. Nggak akan kerasa lagi kan? Lalu mati. Lalu nanti diminta pertanggungjawaban di akhirat. Akhirat itu selamanya. Nggak akan ada mati, udah selamanya di akhirat. Surga neraka. Lalu misalkan taruh ada pertanyaan. Katanya Allah itu maha welas, asih, rahman, rahim. Lalu kenapa ada neraka yang menyiksa kita? Saya analogikan neraka itu ibarat kata obat. Paham tidak? Ibarat kata obat. Ketika kita sakit, kita makan rasanya enak. Bener gak? Rasanya hambar, gak enak. Makan seenak apapun, makanan mudah, apapun seenak apapun, tetap ketika kita sakit, kita gak enak. Gak enak apapun kan? Iya betul. Nah, lalu kita kasih obat pahit, obat agar sembuh. Ketika sembuh, kita bisa menikmati makanan-makanan yang nikmat. Berarti tidak? Nah, oleh karena itu, ketika kita sakit dari dunia ini sakit, maka Allah kasih obat dan neraka biar kita sembuh, biar kita bisa menikmati surga. Kalau misalkan kita tidak diobati dulu, tidak akan bisa menikmati surga. Ibarat kata seperti orang sakit tadi. Yang neraka itu bukan balasan. Allah itu tidak membalas. Justru Allah sayang. Allah menciptakan neraka itu karena sayang sama kita untuk mengobati kita. Yang di dunia sakit, penuh dosa, Allah obati. Dengan cara masukkan neraka, meskipun panas,
Kalau obat kan pahit, raka panas itu. Nah, tapi obati dulu. Setelah sembuh, masukkanlah ke sana. Kan seperti itu. Ya, Iya, baru paham sekarang. harus benar. Jadi jangan suudon. Oh, Allah deh. Kenapa menciptakan neraka? Balas dendam karena kita bla bla bla. Tidak seperti itu. Analoginya seperti itu. Jadi neraka itu ibarat kata obat. Iya, Justru betul. Allah menciptakan neraka itu karena Allah sayang untuk mengobati kita. Ya, ketika kita udah diobati, ini udah masuk neraka, udah sembuh, baru Allah masuk surga agar bisa menikmati Iya, betul. surga. Atau kalau analoginya di Mangsiri ya sekarang, kalau udah sembuh kan mau makan daging, enak rasa daging, makan telur, rasa telur, ya kan? Iya, Udah sembuh mah. Iya. Gitu. Kalau misalkan lagi sakit, dimasukin surga, gak akan bisa menikmati. Itu ya. Rasa Iya. pare semua itu. Itu. Iya. Itu analogi. Jadi Paham kita harus sekarang. berprasangka baik. Allah. Ya. Nantilah insya Allah kalau misalkan Bapak mau ikut saya, kita main yuk Iya. ke tempat saya, kita diskusi boleh. Ya saya ingin mendekatkan diri. Saya juga masih belajar. Saya bukan orang baik. Saya bukan orang sempurna. Saya orang yang belum berdosa. Tapi saya sedang belajar untuk menjadi lebih baik. Dan selalu berpasrah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saja. Ya, Penceramahnya benar sangat. saya mah bukan ceramah kok, Be. Saya mah ngadongeng baik ya curhat. Ya menyentuh gitu, menyentuh hati. Bisa ceramah, emang saya ceramah nggak nih? Ayo, udah pulang. Mobil saya ada di agak jauh ya. Iya. Jauh jangan ya, ada mobil cukup. Saya cuma bertiga. Kang Dede ada di sana ya. Iya, Kang Dede nunggu Kang di Dede mobil. berarti 1, 2, 3, 4 cukup lah. Ayo kita ikut ke sana aja. Ya. Sahabat-sahabat ya seperti itu. Alhamdulillah kita punya saudara baru, rekan-rekan baru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menegakkan rahmatan lil alamin. Ya. Aduh. Capek juga disangka ceramah, saya padahal dongeng, saya mah curhat. Dan sahabat-sahabat terima kasih yang selalu mendampingi kita, nemenin kita, support kita. Terus doakan kita ya. Semoga sehat, selamat, rahayu, jaga goreng guys. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.